Selamat malam sobat-sobat budaya. Saya ingin membicarakan sedikit tentang penyembuhan sakit jiwa dari seseorang. Ya. Dalam keilmuan psikologi, sakit jiwa atau gangguan mental merujuk pada pembacaan kondisi yang mempengaruhi pikiran, emosi, perilaku, dan juga fungsi sosial dari seseorang. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan individu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sakit jiwa itu mencakup berbagai jenis ya. Sebetulnya setiap orang itu ada sakit jiwanya. Ya, dengan gejala yang bervariasi dari yang ringan hingga berat. Nah, beberapa bentuk gangguan jiwa yang sering ditemui ini secara medis ya. Itu salah satunya adalah depresi ya. Depresi ini kondisi seseorang kehilangan minat pada aktivitas sehari-harinya dan mengalami gangguan pola tidur maupun makan atau nafsu makan. Nah, ini juga sering menimbulkan anoreksia, bulimia ya, sekitar itu. Nah, kemudian juga selain depresi ada gangguan kecemasan misalnya, ini yang kedua ya, yaitu melibatkan satu perasaan cemas yang berlebihan yang kemudian juga akan memunculkan semacam serangan panik ya, panic attack dan fobia spesifik yang lainnya ya. Gangguan psikotik menuju skizofrenia juga itu sering kita temui ya, ditandai dengan adanya distorsi dalam pikiran, persepsinya, kemudian perilakunya. Nah, orang dengan skizofrenia biasanya juga mengalami halusinasi atau delusi. Kemudian ada juga gangguan bipolar, yaitu kondisi yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim antara mania atau perasaan bahagia atau marah yang sangat dengan satu perasaan yang depresif, bipolar. Nah, ada pula tentunya yang paling sulit untuk kita rasakan adalah gangguan kepribadian. Pola perilaku seseorang jadi berkepribadian ambang ya, atau borderline ya. Termasuk orang-orang yang narsistik. Ini sangat banyak orang-orang yang narsistik ya, merasa dirinya grandiositas muncul, besar dan sebagainya. Ini juga termasuk sakit jiwa ya. Nah, kemudian juga ada stres pasca trauma misalnya ya, kalau di medis disebut PTSD ya singkatannya ya. Jadi ada mimpi buruk, kecemasan, kilas balik, ingatan-ingatan lama muncul lagi. Nah, itu semua adalah gangguan jiwa yang dibaca dan diteliti dari sisi biopsikososial. Nah, bahwa faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, semua berperan dalam terjadinya gangguan mental ini. Psikolog menggunakan berbagai pendekatan terapi, seperti terapi kognitif perilaku, psikoterapi, dan dalam beberapa kasus harus bekerja sama atau menyerahkan kepada psikiater atau psikiatri ya, dengan cara psikiatri, yaitu terapi psikofarmakologi. Itu akan dibantu dengan obat-obatan antidepresan ya, sedatif ya, anti stres ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian itu untuk supaya meringankan apa yang diderita oleh seorang yang sakit jiwa tadi. Nah, bagaimana dengan penyembuhan sakit jiwa secara spiritual? Nah, ini sebetulnya
banyak tradisi serta keyakinan di seluruh dunia yang mengintegrasikan pendekatan spiritual dalam proses penyembuhan gangguan jiwa itu. Pendekatan ini biasanya melibatkan dimensi keagamaan, ya, religius, dan juga spiritualitas. Nah, prinsipnya adalah membangun keyakinan bahwa ada kekuatan ilahi, seolah-olah didorong untuk menyerahkan diri, pasrah diri, dan mengarahkan kepada keyakinan bahwa ada kekuatan ilahi. Nah, ini praktek ini biasa dilakukan pada meditasi, yoga, ya, kemudian doa-doa. Nah, kemudian juga reflektif, pembicaraan yang sifatnya reflektif, ya, atau keterhubungan dengan nilai-nilai spiritual yang lain yang lebih tinggi. Nah, meskipun ini bukan pengganti terapi psikologis dan medis, pendekatan spiritual dapat menjadi pendukung pentingnya dalam proses penyembuhan jiwa. Nah, beberapa pendekatan spiritual yang sering diterapkan itu misalnya dengan doa bersama, ibadah, ya. Nah, kemudian juga meditasi dan mengajarkan mindfulness, ya. Praktek meditasi telah terbukti memiliki manfaat psikologis. Mindfulness misalnya membantu seseorang untuk hadir dalam momen yang saat ini. Jadi kita menyadari apa yang kita lakukan. Nah, mengurangi pikiran-pikiran negatif yang berulang. Dan juga mengembangkan kesadaran diri, ini dapat digunakan sebagai cara untuk meredakan gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma, ya. Kemudian juga penyembuhan spiritual yang lain, yaitu dengan ritual. Penyembuhan spiritual dengan ritual. Beberapa tradisi lokal seperti dalam masyarakat adat dan komunitas spiritual menggunakan ritual khusus bersama-sama untuk penyembuhan gangguan jiwa itu juga sangat menguntungkan. Artinya ritual melibatkan banyak orang-orang, setiap anggota yang berkumpul itu merasa bahwa kita sama-sama menderita, ya. Nah, ritual ini biasanya melibatkan penggunaan mantra, kemudian juga penyembuhan energi, totok, ya, ditotok, ya. Kemudian juga upacara membersihkan jiwa dari semua energi-energi yang negatif. Nah, juga orang yang menderita gangguan jiwa tadi harus diarahkan kepada pengampunan, penerimaan, ya, bahwa situasinya, bahwa kesalahan-kesalahan atau sifat-sifat yang sifatnya itu menolak itu harus dirubah menjadi narimo ing pandum. Itu salah satu dalam bahasa Jawa, ya. Jadi mengampuni diri sendiri, menerima keadaan itu adalah sama juga kita petik dari narimo ing pandum. Nah, penyembuhan-penyembuhan yang sifatnya holistik, yaitu pendekatan spiritual dengan membangun rasa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, ya, keilahian, itu juga dilakukan. Nah, jika seseorang merasa terhubung dengan suatu komunitas spiritual, juga dapat memberikan dukungan sosial, ya, dan emosional tentunya, itu sangat dibutuhkan untuk penyembuhan gangguan jiwa. Nah, keyakinan bahwa seseorang adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar
dapat membantu mengurangi perasaan isolasi, perasaan kesepian yang sering berkontribusi pada gangguan mental. Nah, terutama ini perlu pencarian makna dalam pengalaman hidup termasuk penderitaan dan trauma ya. Nah, jadi hubungan spiritual dan psikologi dalam beberapa praktek psikoterapi modern itu juga diusahakan diintegrasikan ya. Pendekatan seperti ini ya sering disebut terapi eksistensialis ya atau terapi transpersonal ya, itu mengembalikan seseorang percaya pada diri sendiri, kembali kepada diri sendiri, mencari makna hidup, tujuan hidup, dan hubungan dengan yang lebih besar dari diri kita, yaitu yang sifatnya keilahian. Ini penting ya. Maka bagaimana cara menyembuhkan sakit jiwa dari ajaran Sastro Jendro ya? Nah, perlu disadari bahwa penyembuhan spiritual bukanlah pengganti terapi medis dan psikologis. Banyak profesional kesehatan mental mendorong pendekatan holistik yang mencakup pengobatan tradisional seperti terapi kognitif atau obat-obatan ya, bersama dengan dukungan spiritual, terutama jika si pasien menemukan kenyamanan dan makna dalam praktek spiritual mereka itu didapati ya. Nah, di dalam cara saya ya melakukan penyembuhan itu biasanya justru saya mengambil jalan yang paling ekstrim, mencari ketakutan dari pasiennya untuk dipertemukan ketakutan itu ya. Sastro Jendro atau Sastra Jendra ya, yang saya pelajari sudah banyak dapat membantu penyembuhan mereka yang mengeluh gangguan jiwa ya. Nah, prinsipnya ini, seseorang itu sebetulnya prinsipnya jika difokuskan pada, dikerucutkan pada inti permasalahannya adalah takut pada kematian. Nah, ada seseorang yang tidak bisa tidur, sukar tidur, justru malah dia mengalami semakin berat untuk pengen tidur tapi tidak bisa. Itu juga kita tingkatkan ketakutannya itu, bahwa tidak ada berita seorang meninggal karena tidak bisa tidur. Nah, jadi seseorang itu diberi ketakutan hingga lowest level, tingkat terbawah. Kalau orang Jawa dimentoke. Nah, dimentoke. Nah, ini dalam Sastro Jendro. Nah, karena ya kalau kita kembali lagi, ini sebetulnya juga menyangkut sadulur papat dan energi marmati. Nah, kita dilahirkan dibantu oleh sedulur papat. 4 saudara itu memiliki energi yang masih terus ada pada dirinya, mengikuti terus gitu loh. Dan ada satu, yaitu energi marmati yang sering kita lupakan, bahwa ketika seorang ibu mengandung itu sering mengalami kecemasan. Nah, kecemasan, ketakutan itu ada komunikasi. Ada komunikasi dengan sang bayi. Nah, disitulah terjadilah semacam energi yang dibawa terus oleh bayi ketika keluar, yaitu disebut sadulur marmati, kekhawatiran. Nah, ini di dalam Sastro Jendro ditekan itu, ya, ditekan agar energi marmatinya itu bisa diatasi oleh dirinya. Nah, disitulah sebetulnya penyembuhan mental, ya.
Nah, maka di dalam wejangan pembukaan kalau Anda masuk Sastro Jendro ya, Anda dibuat mengalami ketakutan yang sangat ya, sangat hingga mengalami rendah. Orang Jawa bilang dimentoke, ketakutannya dimentoke sehingga muncul kekuatan yang spektakuler ya. Maka ketika sudah titik terbawah, muncullah kekuatan itu pada diri setiap orang. Nah, dalam exercise atau pelatihan itu seseorang diajar, bahkan kadang dibacok untuk menemukan inti dari rasa takutnya sendiri. Nah, jika sudah mengalami hal yang mentok itu, terjadilah penyembuhan sedikit demi sedikit. Beberapa aspek yang ada pada kejiwaan, aspek yang ada pada kelemahan jiwa itu akan bangkit. Nah, tentunya juga sebagai seorang penyembuh atau spiritual healing ya, harus bisa melihat hal-hal gaibnya. Nah, hal gaib inilah yang harus dipelajari di dalam ajaran Sastro Jendro. Ya. Nah, bagaimana kita melihat ada hal gaib? Nah, biasanya kita harus juga membaca past life-nya, masa lalunya, past life regression, ya, itu harus dibaca. Kemudian juga lebih tinggi levelnya lagi yaitu melihat ada nggak itu roh halus yang mengikuti pasien itu. Nah, roh halus bukannya roh orang mati, bukan. Tetapi di dalam alam semesta ini banyak energi-energi yang sebetulnya kalau orang dulu menyebutnya lelembut. Ya. Ruh-ruh, kekuatan-kekuatan kecil-kecil. Ya. Lelembut bukan roh orang mati. Mereka adalah makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar kita yang bisa memengaruhi pikiran manusia ketika dia hinggap pada diri manusia. Ya. Kita kadang-kadang sedang ngungun, ngalamun ya, tiba-tiba tas di kaca ada yang nabrak. Nah, itu sebetulnya lelembut. Nah, kedutan. Nah, di penelitian-penelitian seperti di luar ya, itu kedutan yang disebut tics itu dedet itu disebut sindrom Tourette ya. Jadi ada saraf yang koslet gitu sehingga bergetar. Padahal jika kita hayati benar-benar, orang-orang dulu itu menghayatinya apa? Ada sesuatu yang dari luar, bukan dari dalam. Dari luar nyenggol, kedutan di mata, bukan dari dalam. Ya. Nah, itulah yang disebut lelembut. Nah, kemudian ya, salah satu cara yang sering kita gunakan, saya gunakan adalah yaitu mandi dengan air yang sudah kita ciptakan. Air yang kita sebetulnya kita sebut sebagai air suci. Bisa semacam tirta amerta ya, yang dibuat dari cara-cara sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Begitu pula seseorang yang sudah dianggap bipolar pun ya oleh medis ya bisa disembuhkan dengan ritual mandi kungkum di suatu mata air. Kita bawa ke tempat ya mata air yang benar-benar jernih ya, dimandikan di situ, disuruh kungkum. Bila perlu saat malam hari ada ketakutan, ada rasa yang sifatnya mengkhawatirkan pada suatu situasinya, dibiasakan supaya terbiasa dengan keadaan-keadaan yang sifatnya membawa ketakutan. Nah, mungkin perlu diteliti apakah air dari mata air itu memiliki suatu kekuatan atau faedah yang sifatnya spiritual ya. Nah, kita bisa membuka
pendapat dari penelitian air dari orang Jepang yang terkenal, yaitu Dr. Masaru Emoto. Nah, bisa dipelajari itu. Air Zam-Zam itu dia difoto menjadi kristal yang memiliki bentuk yang sebetulnya merupakan satu kekuatan. Nah, selama seorang sakit jiwa itu menyadari bahwa dirinya perlu penyembuhan, disitulah sebetulnya lebih mudah diatasi, lebih mudah dibantu. Berbeda dengan orang yang sudah benar-benar gila. Kemudian ya, jadi perlu juga nanti kita coba untuk mengheningkan ya, meditasi dan membersihkan karma-karma negatif dari leluhur kita. Jadi jangan dianggap bahwa leluhur kita itu selalu hebat, tidak. Pasti ada karma-karma negatifnya. Ya, oke, demikian ya. Hong ilahing ana dewa teka wetan, takon dosa masalahe, raja busana sarwa kuning, aketak aketik kenaka akirap-kirap rikma, anggosok-gosok asta, peksane arep raup, anyawa tunjung kuning. Lan apa krana nira hangruat dosa sakmala, hangruat denda upata, upata guru nira, upataning bapa biyung, upata sanak kadang tuwa, hang lebur dosa mala, hangruat ipenala, ala ili katutna banyu mili, katut barat kang gedhe, katutna lesus agung. Aja sira bali-bali, besok sira pasti baliya. Nggawa Sri Sedana, guangen mala trimala, cemplungna segara agung, panyuwunku karsaning Gusti. Jadi ada mantra yang perlu untuk membersihkan dulu karma negatif kita. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.